SMA 2 Solo ini, yang mana telah diberikan kesehatan kepada kita semuanya. Karena kita lihat di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak merasakan kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian kesempatan itu tidak semua orang bisa hadir di sini untuk menikmati pendidikan dan pembelajaran. Contohnya seperti saya, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahim di SMA 2 Solo untuk mendampingi Ibu Yola dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian selawat beringan salam tidak lupa selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, karena perjuangan beliau lah kita ini bisa menikmati pendidikan yang luar biasa yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu yang kita hormati, Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu sebagai teman sejawat dari CGP kita, Ibu Yola, dan teristimewa kepada Ibu Yola yang mungkin nanti akan memimpin diskusi terhadap kita semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan diskusi kita ini, kita mintakan sedikit ujangan atau sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berada di labor kita dalam rangka pendampingan calon guru penggerak yang dilakukan oleh kita untuk teman kita, sejawat kita, Bu Yola. Salam dan salam kita kirimkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad berkat perjuangan yang gigih sehingga kita semua bisa hidup di alam yang memiliki harkat dan martabat yang cukup tinggi ini. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya bisa berkesempatan hadir di labor dalam rangka mengikuti pendampingan calon guru penggerak. Namun sebelum itu yang kami hormati kita selaku pendampingan yang dari guru penggerak ini, kami ucapkan terima kasih yang terus bersemangat mendampingi guru kita dalam rangka program pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini yang akan kita diskusikan ini berkenaan dengan visi. Yang di sini memang perlu kita dudukkan bersama-sama. Oleh karena itu, memang kadang kesibukan kita bersama, seharusnya semua guru bisa ikut sehingga kita nanti paham apa sih visi dari paradigma baru melalui kurikulum merdeka, melalui guru penggerak ini. Karena visi itulah yang nanti akan kita tuju bersama-sama. Ya, jadi karena ada satu titik yang kita tuju secara bersama-sama, maka kita seluruh komponen yang ada di sekolah bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan sama. Yang oleh karena itu nanti Bu Yola akan memberikan trik-trik, kemudian gambaran-gambaran bagaimana sih visi yang ingin dituju oleh guru penggerak melalui kurikulum merdeka ini, sehingga tetap nanti kita sering selangkah dalam mencapai tujuan tersebut. Karena bagaimanapun kita harus satu titik apa yang kita tuju. Ya, kita bersyukur di sekolah kita ada Bu Yola yang nantinya bisa menjadi jendela sekolah kita. Artinya apa? Walaupun kita berada di sini, tetapi Bu Yola itu sudah bisa berkembang dari Sabang sampai Merauke, dia bisa mengikuti perkembangan. Jadi arah pendidikan dari mana kita bisa bertanya ke teman kita. Jadi saya berharap ikuti kegiatan ini dengan baik. Setelah ini nanti Bapak dan Ibu juga kita imbaskan kepada teman-teman kita yang tidak berkesempatan hadir. Karena pada hari ini kita kebetulan kita juga sedang melaksanakan ujian. Sehingga yang hadir hanya beberapa, tapi mudah-mudahan tanpa mengurangi makna dari kegiatan kita, karena ini adalah kegiatan yang sangat penting sehingga kita bisa seiring dan selangkah. Mungkin itu harapan dari saya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik.
Dan mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyemaaf saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan diskusi kita ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, dan harapan yang beliau sampaikan tadi bisa kita wujudkan bersama-sama. Seperti yang beliau sampaikan, walaupun kita sekarang hanya perwakilan, namun nanti mungkin bisa memberimbas ke teman-teman yang lain melalui Ibu Yola, bisa memimpin serta bisa menjadi agen perubahan di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan diskusi ini kita akan melaksanakan yang pertama itu pengantar diskusi merumuskan kalimat utama dan melihat visi sekolah yang akan disampaikan Ibu Yola nanti, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian nanti bisa ditutup dengan kesimpulan hasil visi tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah dan waktu, kita persilahkan kepada Ibu Yola seluas-luasnya untuk dapat memimpin diskusi pada pagi ini. Diberikan waktu 110 menit ya. Baik, untuk itu silakan kepada Ibu Yola untuk memimpin diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, segala puji dan syukur adalah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, di mana saat ini rentan keadaan kita dihadapi oleh penyakit. Namun alhamdulillah kita masih bisa hadir di sekolah ini. Salawat dan salam juga kita ucapkan, kita kirimkan buat seluruh tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ismanita yang sudah bersedia mendampingi saya dalam kegiatan diskusi kita tentang visi kali ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir mendampingi dalam diskusi hari ini, dan terkhusus kepada rekan-rekan guru yang di sela-sela kesibukan kita di akhir semester ini menyediakan waktu untuk berkumpul bersama membicarakan diskusi kita tentang visi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk saya pribadi sebagai CGP, namun kita berharap kegiatan ini bisa kita gunakan untuk keperluan sekolah kita. Dimana ketika kita akan mengumpulkan, kalau dulu namanya KTSP ya Bu Lucian, kalau sekarang KOSP, kemudian untuk akreditasi kita selalu ditanya, visi kita itu ada perubahan tidak? Kalau seingat saya visi kita ini sudah zaman dulu ya Bu Lucian, sudah bertahun-tahun itu visi kita. Nah, apakah perlu kita revisi karena adanya perubahan kurikulum sekarang atau tidak? Maka di sini kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi itu ya tujuan kita sekarang Bapak Ibu. Nanti kalau ada teman-teman bertanya apa kegiatan ini, jadi kegiatan kita hari ini adalah merumuskan tentang visi sekolah yang sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini, sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Jadi visi kita, kegiatan kita ini adalah visi menyatukan, merevisi tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi saya ingatkan kembali tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang dirancang untuk pendidikan itu, pengajaran itu, pembelajaran itu berpusat kepada murid. Merdeka, kata-kata merdeka sana berarti bahwa murid itu bisa berdiri sendiri dengan kemampuannya mengembangkan segala potensinya. Siapa yang akan mengembangkan? Tentu kita. Dengan apa kita kembangkan? Tentu ada metode-metode pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan. Dan salah satunya dengan kita mempersiapkan visi. Ketika Bapak dan Ibu kecil dulu, waktu ditanya oleh guru sekolah, kira-kira ingin jadi apa? Kan kira-kira ingin jadi apa? Tentara. Bu Rosi? Ingin jadi dokter. Bu Wanti?
Kita semua ya, Bu Anti, Poluan, Balen, ingin jadi guru, ada sampai dua. Insinyur pertanian. Oke. Nah, dan saya cita-citanya dulu sama dengan Bu Anti jadi guru. Ketika kita ditanya itu kita nggak tahu ini akan tercapai atau tidak, tapi kita pede menjawab bahwa cita-cita kita ada di ini. Nah, seperti itulah visi Bapak Ibu. Kita belum tahu dengan cara apa kita akan menggapai visi itu, tapi kita sudah punya pandangan yang jauh apa yang akan kita cita-citakan. Jadi visi itu goalnya, tujuannya itu apa? Nah, nanti dengan cara apa menggapainya itu kita lakukan di Prakarsa Perubahan. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan, kurikulum Merdeka ingin menjadikan murid kita itu sebagai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6. Kenapa hanya 6? Yang lainnya itu tertuang atau terintegrasi di dalam yang 6 itu. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menjadi landasan basicnya sesuai dengan Pancasila. Sila yang pertama bunyinya apa itu? Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap yang di atas itu yang pertama. Kemudian mandiri berarti anak itu sudah bisa belajar dengan sendiri. Mereka tahu tujuannya untuk belajar itu apa, cita-citanya dengan cara apa yang ingin dicapai. Jadi ada mandiri di sana. Kemudian bernalar kritis. Kemudian ada bergotong royong, berkebinekaan global. Kemudian satu lagi inovatif. Jadi inilah. Jadi semuanya sudah terangkum di sana, Bapak Ibu. Karakter-karakternya sudah terangkum secara terintegrasi di dalam 6 profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sehubungan dengan visi, ada baiknya yang ini kita masukkan nanti ke dalam visi sekolah kita. Nah, sekarang untuk mencapai visi itu tentu kita punya bayangan kira-kira siswa kita ini di masa yang akan datang itu akan menjadi apa. Kita sebagai gurunya akan seperti apa, dan sekolah ini akan melakukan apa, termasuk orang tua akan dimintakan apa untuk menggapai visi ini. Jadi kita akan mengisi kalimat lempang ini Bapak Ibu. Ada 6 kalimat lempang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Ini pandangannya ke depan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kira-kira bagaimana. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah ini, kita berarti warga sekolah, kita pendidik, tenaga pendidikan, yakin untuk apa. Kemudian yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa. Kita rumuskan dulu, kita isi dulu kalimat lengkap ini, baru nanti ini yang akan mengarah ke visi kita. Jadi bayangan kita untuk masa depan itu seperti apa. Mohon bantu Bapak Ibu dulu untuk mengisinya. Dan kita sendiri itu seperti apa? Bagian yang sebelumnya di sebelah ada, ya di sebelahnya.
yang cepat selesai dapat bonus yang lucu. Sudah ada. Sudah ada. Seperti ini peserta ujiannya kelasnya bisa tiduran gitu. Ada yang pengen. Selesai. Itu kedua. Awak yang duluan. Tapi tak ngisi-ngisi. Bonusnya. Itu dah. Relax aja. Juara satu. Tapi tidak bunyi ya, Pak. Juara dua, Pak. Kalau bersama-sama kita selesai ya. Kalau kemarin dari tahu aku dengerin lama memikirkan itu. Untuk sih kalau itu kita diskusikan secara Di sini kan nanti tergambar ada satu visi tidak ada sebenarnya.
sesuai dengan latar belakang apa saja siapa sih yang orang kerja. Kalau di sini orang eksak, udah poin, udah poin yang pakai sampiran ya. Kalau banyak panjang. Diperhatikan di diploma, Kata-kata yang besar kecil. Semua bahasa juga selesai. Betul-betul sampai. Soalnya terlalu berpikiran catatan kontaminasi kan. Kalau Pak Jawa, Ada. sejak Pak, ada urainya ya Pak. Ini dicari versi yang lain. Tujuh masa. Ada sih ada yang macam kalau bahasa Indonesia. Seperti kan sudah pendek. Oh, aku yang mana sampai Lagi jalan. kurang kok. Kalau tadi supaya dapat panu dengan dalam misalnya saya. Perlu aku ketek pamor. Ada jero mah banyak. Yang dulu itu lapor. Jadi komen itu komponen. Itu kan ya? Nah, kita diskusikan bersama. Perempuan loh. Kalau banyak apa kita kecewa. Mungkin memang saya berhasil. Apa nih? Serta kami mengalami masalah. Serta apa? Tanpa Oh, ini? serta kami mengalami masalah. Cek dari psikologi. Cek sinyal pada Karena saya memang ada masalah. Ini beras ya? Stres. Aku terlalu banyak aplikasi lupa. Oke, Pak Eda. Kalau tidak nemu apa lagi? Belum satu bisa. Satu-satu yang kita simpulkan adalah nomor satu secara keseluruhan apa mimpi kita untuk murid ini. Ya, bisa. Kita ada 7 orang masuk ke sekolah. Kemudian kita kan misalnya nomor 1 kan kan ada usulan dari teman kira-kira itu seperti apa sama ada hal yang sama berarti dicepat. Oke, kita mulai lagi Bapak Ibu. Kita samakan presensi kita mengenai kalimat utama ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang Bertakwa mulia. bertakwa mulia dari sama Minat tinggi untuk belajar berminat tinggi untuk belajar. berdedikasi. Boleh mohon untuk ditambahkan pada. Berarti yang pertama di sini tadi bertakwa mulia. Mulia. Terus Berilmu. berilmu. Buat ini tadi ini bagus. Apa namanya? Oh, berminat tinggi untuk belajar. Pak sama Pak? Ada. Sama. Udah semua tuh. Biasanya rangkuman semua. dari senjata Paknya juga. Iya. Pertanyaan merangkum semuanya. Yang memiliki karakter sesuai profil pelajar. Ya, Pak. Sudah belajar sama Pak.
untuk belajar ya, sama seperti Prof. Pancasila tadi. Kemudian berilmu, mereka kompeten berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kita impikan murid-murid kita itu di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. generasi penerus bangsa. Ya, Seseorang yang memiliki kelebihan pernah, tapi dimaksimalkan kelebihannya. individu yang unik. Ah, Ya, individu yang unik. individu yang unik. Mereka memiliki segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Wajah bangsa di masa yang akan datang. Kita evaluasi dari kan, kita percaya bahwa murid adalah wajah bangsa di masa mendatang. Kemudian kata Pak Afdal tadi, individu yang unik. Unik itu berarti sama dengan kita mau memiliki Masing-masing. kelebihannya ini akan kita maksimalkan potensinya. Kekurangannya kita bisa minimalkan. Ini kalau dalam kurikulum mereka khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bisa memaksimalkan potensi anak itu dengan menggunakan kurikulum diferensiasi. Kita melihat gaya belajarnya siswa ini. Jadi ada siswa yang dia itu di satu lokal tuh sedikit siswa yang kinestetis berdasarkan hasil dari guru BK kemarin. Tapi siswa yang kinestetis ini kalau kita maksimalkan mereka bisa menggali potensi dirinya. Ya, misalnya ketika membuat video di proyek P5 ini hari hujan. Banyak anak yang duduk diam saja mencari bertelur. Tapi anak yang kinestetik ini mereka tidak akan peduli dengan hal itu. Mereka akan terus melakukan pengambilan video. Karena mereka di situ nilai lebihnya, kinestetiknya. Mereka akan mengeksplor waktu hari hujan. Kemudian yang ketiga sama. Saya udah bertanya. Iya Bapak. Jawab saya kan simpulan-simpulan nih. Bu Yola dari itu kan. Murid-murid kita adalah pribadi yang unik, yang memiliki potensi. Berbagai potensi. Ya, Sudah itu berapa kesimpulannya. ya? Tidak, maksudnya ya, Bu Yola lihat sini kan sini. Atau saya udah ada visi-visi ya. Kita lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan Kejujuran dan kebersamaan. kejujuran dan kebersamaan. Ya, Bapak ada lagi. Kedisiplinan. Disiplinan ya sesuai dengan instruksi masing-masing nih. Iya. Kita mengutamakan kejujuran, kebersamaan, kedisiplinan, perhatian terhadap siswa. Sama. Perhatian terhadap siswa. Ya. Kira-kira itu terangkum nggak semuanya di profil belajar Pancasila tadi Bapak? Ada. Terakhir ada Bapak closing saja. Tetap ya, kebersamaan dan kolaborasi antar seluruh komponen yang ada di sekolah. Kolaborasi semua komponen. Dan disiplin punya kesiswaan saya harus sama-sama. Kolaborasi ya, kolaborasi untuk menggapai tujuan kita, termasuk dalam kolaborasi dalam menciptakan budaya positif bersama. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ingin murid di sekolah itu sadar betul bahwa sadar untuk apa mereka itu. Sadar untuk berhasil itu perlu kerja keras. Berhasil itu Usaha dan belajar. dan doa. Punya rasa percaya diri yang tinggi. Memiliki rasa diri.
Kira-kira rangkumannya apa nih Pak? Ini. Kalau ini masih secara umum, murid kita di sekolah sadar betul akan nilai-nilai dan norma yang baik. Jadi mereka masih sebenarnya yakin mereka akan nilai-nilai dan norma-norma yang baik. Jadi bisa kita katakan ini memiliki keyakinan Nilai-nilai dan norma yang baik. yang kuat tentang nilai dan norma. Apa Bapak Ibu? Terus yang kelima, kita, tapi kita ini siapa Bapak Ibu? Kita pendidik, tenaga kependidikan, warga sekolah ini yakin untuk bagaimana? Kita sebagai seorang pendidik, tenaga kependidikan yakin untuk bagaimana gitu, terhadap siswa-siswa kita ini. Yakin untuk bagaimana? Supaya visi kita ini dapat tercapai, zaman selalu berubah, maka kita perlu apa di sana? Adaptasi. Beradaptasi itu. Beradaptasi berarti kita bagaimana di sini Bapak Ibu? Kalau beradaptasi itu menyesuaikan diri. Kalau zaman berubah, maka kita tetap stagnan saja. Meningkatkan potensi diri. Dan cara apa berarti? Meningkatkan belajar. Jadi kita harus punya keinginan untuk belajar. Long life education. Beradaptasi, belajar, long life education. Kesimpulannya Pak? Generasi yang baik itu berasal dari proses yang baik. Generasi yang baik berasal dari proses yang baik. Ada proses di sini. Ada proses. Proses yang baik. Yang dalam proses itu kita adalah Yang menjalankan proses adalah kita semua. supaya proses Semua baik. warga sekolah. Ya, semua warga. Supaya proses baik kita harus beradaptasi dan belajar terus. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Itu terakhir bisa jawab. Oh, soalnya Iya, iya. Saya pikir udah soal terakhir. Kalau yang tadi dengan bersama-sama dan berkolaborasi kita dapat mewujudkan cita-cita kita. yakin bahwa Kebersamaan dan kolaborasi. kolaborasi dari Iya. Kemudian berarti yang terakhir ini proses yang baik Pak. Kita yakin. Kalau warga di sekolah ini paham. Proses yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa dengan proses yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik. Dan apa lain Bapak dan Ibu? Perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik ya. Nanti manajemen ya. Manajemen sudah terangkum di sini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ini akan mencapai Misalnya kerjasama yang baik mah ada lagi kerja sama ya. Kerja sama. Ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, semua pertanyaan ini menggiring kita untuk menghasilkan suatu visi. Visi itu adalah keinginan kita bagaimana murid ini yang akan datang. Siapa yang akan melaksanakan visi? Tentunya semua warga sekolah. Apa yang akan kita lakukan dengan visi ini? Tentu ada proses-proses yang harus kita lewati. Ini semuanya berhubungan erat, kan hampir-hampir mirip. Diperlukan kerjasama, kolaborasi, usaha maksimal di antara seluruh komponen ini untuk mencapai tujuan. Jadi dari ini semua kita akan simpulkan kira-kira visi sekolah kita yang akan kita tuju itu seperti apa. Ini visi petunjuk arah yang memandu untuk mencapai tujuan yang merupakan representasi visual untuk masa depan. Untuk mewujudkan visi itu ada inquiry apresiatif namanya sebelum kita masuk ke merumuskan visi. Inquiry apresiatif itu adalah suatu pendekatan di mana kita menggunakan kelebihan-kelebihan setiap anggota untuk mencapai tujuan. Kita tidak melihat kelemahan anggota. Ya, misalnya orang ini kelebihannya di
tidak nampak itu yang kita maksimalkan. Kita melihat sebenarnya tidak nampak itu yang kita maksimalkan. Jadi segala potensi yang ada di Mahasiswa Solo ini kita maksimalkan untuk mencapai visi. Kita tidak melihat kekurangannya. Apa yang tidak kita punya tidak kita ganggu. Ya, yang kita punya saja yang kita maksimalkan potensinya. Jadi kita tidak berpikir lagi kita tidak punya ini, kita tidak punya visi. Jangan seperti apa yang kita punya itu yang kita bawa kita gunakan. Ya, jadi presiden. Nah, kita lihat ini visi sekolah kita. Unggul dalam spiritual, emosional, dan intelektual, serta berwawasan lingkungan. Ini dari Bapak masuk dulu ini enggak? Iya, tapi karena saya memandang itu sudah suatu visi yang mantap. Karena selain memiliki emosional, spiritual, intelektual, juga peduli lingkungan. Dan untuk sekarang kita saya rasa masih tetap juga. Tinggal kita memasukkan nanti nilai-nilai karakter. Karena di sini juga nanti berakhlak mulia ini bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sesama manusia dan juga sesama nanti alam sekitar. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kita tidak harus merubah ini, Bapak dan Ibu. Kalau ini cocok dengan kondisi zaman sekarang, ini tetap kita pakai. Mungkin ada sedikit penambahan saja. Seperti kata Bapak tadi, yang berakhlak mulia tidak hanya kepada Allah, ya, tapi pada sesama, ya. Masuk tumbuhan, hewan, bagaimana siswa-siswa ini berlaku baik terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Kemudian dalam visi sekolah kita ini sudah menyeluruh spiritual itu berhubungan dengan profil Pancasila yang pertama tadi, ya Bapak Ibu ya. Kemudian emosional berhubungan dengan mandiri, kebinekaan global, gotong royong, punya nggak mereka ikatan emosi dengan sesama mereka, dengan orang lain, dengan warga sekitar. Ketika terjadi bencana, mereka punya kepedulian nggak? Kan sudah ada juga. Kemudian intelektual, bernalar kritis, inovatif sudah masuk dalamnya. Kemudian serta berwawasan lingkungan. Ini yang dekat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, ya, berwawasan lingkungan. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu visi kita ini? Sudah bagus. Sudah bagus. Apa ada yang perlu kita tambahkan? Kalau saya dulu ini visinya, visi pribadi yang mewujudkan generasi berkarakter, cerdas, berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi saya pribadi, sehingga apa yang ingin saya capai pada siswa itu mengacu ke arah sini. Mulai dari berkarakter berarti ada pembelajaran sosial emosional di sana, berprestasi berkaitan dengan akademiknya. Kemudian cerdas juga seperti itu, berkaitan dengan kemandirian, keinginan belajarnya. Ini kita tetap pertahankan. Cuman kita pernah merevisi ini dalam kesempatan ini, tapi hasil revisinya adalah kita tetap menggunakan ini, ya Pak ya. Atau apa perlu ditambahkan dengan profil pelajar Pancasila di belakangnya? Jadi kita perumus tergantung kita. Dan nanti pun akan kita bawa dalam karya kita. Tapi di mana menyangkutnya yang lebih nampak gerakan kita ini memang apa yang kita cita-citakan itu memang belajar kita. Tapi secara umum itu sudah terang, cuman gambaran yang jelas ya. Ini bukan hasil final Bapak Ibu, karena kita akan bawa lagi nanti di lokal karya. Makanya ada notulennya, nanti akan kita bawa lagi. Inilah hasil dari diskusi kita mengenai visi sekolah kita. Maka dibunyikan betul di sana biar langsung sadar. Ada tujuan nggak kalau visi itu beberapa kata? Kalau dulu kan ada beberapa kata, gimana? Kalau sudah nggak ada lagi beberapa saat ini.
Nah, kalau sekarang yang di modul ini visi itu ketika orang membaca itu membangkitkan semangat, mudah diingat, menggerakkan hati semua orang yang ada di dalamnya. Ini memang tidak terlalu banyak. Cuma dua kita pertanyaan Pancasila nanti. Ada tergabung semua kan? Tidak. Cuman untuk profil Pancasila kan harus tergambarkan tanpa mikir lagi kan Apa itu ya? Pancasila. Itu yang kita sosialisasikan dan kita mantapkan. Jadi nanti kita akan adakan lagi sosialisasi, karena sekarang kan kita masih kabur ya, belum paham betul yang kurikulum merdeka dengan pelajar profil Pancasila itu hubungannya di mana. Jadi bagaimana kita tetapkan saja di dulu. Ada masalahnya, Bang? Mana Bu Wanti, Bu KTU? Jadi Atau mau ditambahkan dengan sesuai dengan model Pancasila biar ada tambahan. Iya. ada perubahan ya. Ada paradigma baru. Iya. Sesuai dengan pengalaman. Ini akan kita bawakan nanti ke forum yang lebih besar. Jadi sekarang hasil diskusi kita hari ini kita tetap pertahankan. Namun karena tujuan pendidikan kita ini sesuai dengan program Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, kita tambahkan tujuan akhirnya itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Nah, kita beri aplaus dulu. Tambahan aja boleh. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita melewati diskusi mulai dari mengisi kalimat-kalimat lengkap tentang cita-cita kita yang di masa yang akan datang, kita simpulkan bahwa terkait visi sekolah kita tetap menggunakan yang lama, namun kita tambahkan dengan tujuan pendidikan yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baik Bapak dan Ibu, visi sudah selesai. Berikutnya kita misi. Ya, sesuai misi berarti apa itu Pak Ibu? Alat untuk Mencapai visi itu. Siapa saja yang berperan dalam mencapai visi? Seluruh komponen sekolah. Pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, siswa dan masyarakat sekitar. Nah, sekarang tentu kita ingin merincikan perilaku apa yang harus dipunyai oleh warga-warga sekolah itu supaya visi ini bisa tercapai. Kita mulai dari guru dan tenaga pendidikan. Contoh perilakunya ini misalnya guru datang tepat waktu, ya. Kemudian orang tua memberikan support atau mendampingi anak belajar. Kemudian misalnya anak murid memiliki disiplin dan sopan kepada guru bersama. Itu mungkin perilaku yang contoh perilaku yang jadi kira-kira perilaku yang kita inginkan bagaimana Bapak? Mulai dari kita sebagai guru dan tenaga pendidikannya. Boleh sesuai dengan visi dari ya, mungkin di visi sekolah kan ini ya, sudah ada unggul dalam spiritual. ya. Jadi mungkin kita misi yang secara spiritual itu seperti apa? Itu seperti itu. Ya. Kemudian emosional dan intelektual seperti apa? Mungkin kita susun seperti itu. Ya. Kemudian mungkin tadi dari visi mungkin balik lagi ke visinya, mungkin visinya seluruh warga sekolah unggul dalam, mungkin ada yang seperti itu, ada tujuannya kemana, apakah ke siswa, ke guru atau seluruh warga sekolah, mungkin
ada arah yang ditampilkan di sana. Visi. Bukan visi tadi, Ya, visi ya, tadi ya. visi tadi. Kalau visi kan memang untuk semuanya pada. Oh, Jadi seorang melihat ini tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk guru, pokoknya seluruh warga sekolah. Karena yang akan mewujudkan visi itu kan semua komponennya. Jadi tidak kita bunyikan guru, siswa, tidak ya. Visi itu kan bagaimana kita mendapatkan tujuan akhirnya, siapa yang akan melakukan tujuan itu kan semua warga sekolah. Nah, di misi baru kita menguraikan satu persatu. Kira-kira secara garis besar saja sebagai guru dan tenaga pendidikan apa perilaku yang kita harapkan untuk menjalankan visi ini. Yang pertama tentu kita lihat yang tadi visinya kan spiritual. Jadi guru juga menjadi teladan bagi guru murid untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya sholat berjamaah, siswanya kita sudah sholat berjamaah, gurunya bagaimana? Itu ada teladan yang betul. Nah, ini visi misi kita. Mungkin ini saja yang kita perhatikan Bapak dan Ibu, karena kita terbatas waktu ya. Jadi misi kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nih sholat sunat, semuanya tahfiz, semuanya ya. Ini kan kepada siswa nih. Namun di belakang itu kita sebagai guru tentu harus menjadi contoh teladan itu. Itu yang perilaku yang kita inginkan. Jadi kita simpulkan kembali bahwa visi ini memang kita inginkan gambaran murid itu di masa depan, namun sebagai aktor utamanya kita ikut mendukung dan menjadi teladan bagi tercapainya visi itu. Maka Bapak dan Ibu, segala kebaikan, nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan itu harus kita miliki. Siapa yang memiliki tidak hanya guru, juga tenaga pendidikan, seluruhnya pegawai, dan termasuk kita mintakan orang tua juga ikut memiliki andil terhadap pencapaian visi ini, juga masyarakat sekitarnya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, kan visi sekolah kita tadi yang pertama dalam segi spiritual. Apa inisiatif perubahan yang ingin kita lakukan? Bagian emosional, apa inisiatif perubahan yang kita lakukan? Bagian intelektual, apa inisiatif perubahan yang kita lakukan? Apa bentuk kegiatannya mungkin? Secara spesifiknya apa bentuk kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai visi ini? Ini kan tertuang biasanya di dalam tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Kira-kira ada tambahannya nggak Bapak Ibu? Ya, kalau untuk di keagamaan mungkin lebih memperbanyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan, baik itu berupa lomba, jadi bukan hanya lomba di sekolah, tapi kalau bisa juga mendatangkan sekolah lain untuk ke sekolah kita. Akan boleh. Jadi itu yang untuk yang spiritual ya. Mungkin tambahan. Kalau sekarang kita kan masih lomba cuma untuk kegiatan PHBI aja, lagian untuk dalam lingkup sekolah aja baru. Jadi kalau bisa mungkin antar sekolah. Jadi itu bentuk inisiatif perubahannya mungkin kita tambahkan dengan mengikuti perlombaan atau ajang-ajang di antar sekolah, tidak hanya di sekolah daerah. Kemudian lanjut Bapak Ibu untuk yang emosional dan intelektualnya. Emosional dan intelektualnya datang dari untuk siapa Pak? Bisa untuk siswa dan guru. Gurunya Gurunya dulu. Ya, gurunya perlu kita
kita sampaikan Cabai kai. tentu sebagai aktor utama dalam kelas itu kita sebagai guru yang harus berbenah dulu. Tapi Pak, untuk besoknya yang gurunya dulu Pak. Mungkin guru belum paham tentang apa kurikulum merdeka, siapa yang harus kita undang untuk ini. Jadi setelah kurikulum merdeka mungkin lebih ke pembelajaran lagi, strategi atau media pembelajaran. Untuk itu berarti itu yang kita lakukan. Jadi inisiatif perubahan yang kedua yaitu dari meningkatkan kualitas guru dan juga meningkatkan kualitas siswa. Kalau gurunya sudah berkualitas, siswanya bagaimana? Kalau kita marah kepada Ibu, itu sudah dalam emosional, kemudian dalam intelektual. Mungkin yang perlu kita tingkatkan lagi yang kurang selama ini kedisiplinan, ya betul. Kepedulian sosial, kepedulian sosial. Tidak hanya untuk warga yang di luar sekolah, tapi di dalam lingkungan sekolah saja dulu. Mereka dengan sesama teman, ya. Kami bercerita kemarin ada anak yang berjalan kaki dari simpang luar itu, tapi tidak ada satupun teman mereka yang mau menghindari untuk mau naik ke atas saja. Itu yang kemudian seperti itu yang kita inginkan dari siswa kita benahi yang di dalam dulu, baru nanti kedua. Ada juga anak kita yang mungkin tidak punya uang untuk belanja, tapi teman yang lain tidak peduli, ya, kurang-kurang untuk membasuh itu yang emosionalnya. Itu inisiatif perubahan kita. Mungkin dengan kegiatan apa bisa kita melakukan ini, nanti kita carikan kegiatan apa. Ya, untuk menumbuhkan sikap peduli ini buat diri. Mungkin lewat kegiatan apa bisa menumbuhkan kepedulian dari siswa. Bapak itu dan Ibu, mungkin itu langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktunya, sekali berapa kita lakukan, itu biasanya berhubungan dengan waktu pelaksanaannya berhubungan dengan apa Ibu Rosia untuk waktu kurikulum. Biasanya kita melakukan di akhir-akhir semester, di tengah semester, dan di awal semester. Kemudian untuk lomba-lomba ketika ada event yang jelas kita waktunya PHBI itu kita selalu melakukan PHBI dan PHBN itu selalu melakukan. Kemudian untuk emosional, kepedulian sosial dan lingkungan ketika terjadi bencana musibah juga kita turut berpartisipasi, itu rancangan waktunya. Dan Bapak Ibu, jadi dalam diskusi ini sudah 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama tadi merumuskan visi kita berdasarkan keinginan kita masa depannya seperti apa sekolah kita ini, kita dan murid kita. Sehingga kita sudah dapat merumuskan visi sekolah kita tadi, yaitu unggul dalam emosi spiritual, emosional, intelektual, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagai guru dan warga sekolah kita harus ingat tuh visinya, ya. Tidak hanya berada di dalam laptop kita harus ingat. Karena itu harusnya di setiap kelasnya visi dan di sekolah dengan di dalam kelas itu lah. Masukan yang bagus buat ini langsung kepada saya. Salah langsung. Dicatat boleh. Ya memang harusnya jadi dengan seperti itu nampak oleh siswa. Anak pun tahu ini visi sekolah kita. Jadi ingatkan, itu saya sudah berpikir untuk rencana yang 6 dimensi itu akan kita buat di April. Tapi kemarin diingatkan kembali, itu nilainya agak di bawah dibanding buat. Jadi mungkin kita fasilitasi nanti chat ada suruh buat. Suruh dia berkreasi. Itu nilainya lebih tinggi dibanding dicetak. Biar ada yang Bisa dimasukkan sabda untuk lomba-lomba nanti kreasi visi sekolah per kelas. Sudah. Kita sudah Catatan pada Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Itu yang pertama kita rumuskan tadi. Kemudian yang kedua prakarsa perubahan yang akan kita lakukan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sudah terangkum tadi ya Bapak ya.
kemudian apa bentuk kegiatannya, dan jangka waktu yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan diskusi kali ini bisa memberikan semacam pencerahan pada kita bahwa sebagai warga sekolah kita harus memiliki visi yang jelas. Seperti yang saya tanyakan pada Bapak Ibu tadi, ketika ditanya waktu SD ingin jadi apa, Bapak jadi insinyur. Sekarang jadi guru, kenapa dia salah proses, salah jalur ya. Banyak faktor yang mempengaruhinya ya, Bapak Ibu di tengah jalan. Tapi kita harus tahu visinya dulu untuk sekolah kita yang jadi apa. Mudah-mudahan dengan tahu visi itu kita punya role yang jelas untuk kira visi itu tercapai. Betul tidak Pak Ibu? Mau juga berasal Ada ujian. Oh, Hasil pertanian sekurang-kurangnya harus pandai menjangkau dan bisa pergi ke kebun. Lagi kalau di kebun kental lah ya. Kata-kata harus tahu harus tetap turun. Tapi Bapak ini seharusnya jadi ahli teknik karena memperbaiki apa bisa. Oke Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini tentang visi kita, dan ini akan kita bawa ke forum besar nanti di forum Lokakarya. Ini di bagian kurikulum ya terus ya, mengenai visi dan misi sekolah kita. Agenda kita hari ini bisa kita dokumentasikan sebagai pelaporan untuk bahwa kita pernah melakukan revisi kepada visi sekolah kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga kepada sekolah kita dan juga untuk saya sebagai pribadi. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah banyak memberikan rangkuman-rangkuman tentang diskusi kita hari ini. Demikian saja dari saya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu PP saya dari selanjutnya. Terima kasih Bu Ella. Kita kirim aktus dulu Bapak. Terima kasih tepuk santi yang dulu sama Bu Ella. Ampu Kida, Duo Ampu, Santia. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Tepuk Santia ya. Ampu Duo, Ampu Kida, Duo Ampu, Santia. Semuanya lagi ya. Ulang lagi ya. Tepuk Santia. Ampu Suwo, Ampu Fida, Duo Ampu, Santia. Baik, terima kasih Bu Yola. Intermezzo itu perlu untuk menghangatkan suasana dan untuk memecahkan kekakuan. Nah, nanti Bapak Ibu ya bersekolah seperti itu juga di dalam kelas. Kalau sudah agak mumet sedikit, kita pecahkan suasana dengan apa? Bu Yola sudah banyak itu budak ibunya belajar sosial emosional. Ya, baik. Tadi sudah dipaparkan bagaimana diskusi untuk membuat visi di sekolah Bapak Ibu ya. Hari ini adalah salah satu pembelajaran buat kita semuanya. Program dari PGP bagaimana CGP itu bisa memimpin teman-temannya untuk menyusun visi sekolah dan bagaimana untuk membentuk bahasa perubahan. Ini sudah dilakukan oleh Bu Yola. Kemudian visi dan visi yang telah terbentuk ini bukan serta-merta bisa diganti secara mutlak seperti itu saja. Silakan seperti yang disampaikan Ibu Yola tadi, kita bawa ke forum Lokakarya, kemudian kita lihat kesepakatan bersama Dewan Guru, apakah visi yang kita buat tidak sesuai itu tidak sesuai, diganti atau dirubah atau ditambahkan. Artinya semuanya berpulang kepada sekolah. Karena visi yang kita buat Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi dari tahun berapa ini saja visinya tidak ada diganti-ganti. Kenapa? Karena memang kita belum paham bagaimana pembentukan dan pembuatan visi tersebut. Nah, berarti kalau seandainya visi kita buat sekarang ini, apakah 4 tahun ke depan bisa kita ganti atau tidak? Bapak Ibu, misalnya hari ini telah diputuskan, mungkin visi yang sekarang bisa buat sudah tidak cocok atau mungkin perlu perubahan, apakah mau diganti lagi untuk 4 tahun ke depan atau tidak, itu tergantung kepada kita. Karena memang
di sekolah itu kita buat RKJM, RKT ya Pak ya, jangka pendeknya, kemudian kita sesuaikan dengan apa potensi yang ada di sekolah kita. Bisa saja Bapak Ibu mengangkat hal-hal yang tidak mungkin ada sama orang lain, potensi itu ada pada kita. Jadi visi itu tidak serta-merta harus seluruhnya terangkum. Nah, contohnya tadi kita buat profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 kategori semuanya. Bisa saja nanti kita fokuskan di tahun ini apa. Nah, nanti di tahun keempat tahun ini sudah tercapai, mau 4 tahun ke depan kita ganti lagi, kita fokuskan. Kenapa? Karena kita mengangkat potensi yang ada, memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kalau seandainya kita rangkum seluruhnya tidak tercapai satupun seperti Ibu sampai Bu Yola tadi, Ibu ceritanya apa? Seperti Pak Kepala ini insinyur apa? Jadi ternyata tidak terwujud. Kenapa? Karena misi untuk pencapaian itu tidak dijalankan. Jadi kalau kita sudah membuat visi, apa misi untuk mencapai, kan misi itu alat tadi, alat jalan untuk pencapaian target atau tujuan tadi visi kita. Jadi kalau seandainya tidak kita buatkan, tentu tidak akan berjalan atau mungkin tidak akan tercapai. Sama seperti kita mau pergi misalnya ke Padang atau pergi kemana gitu kan, kita naik kendaraan, tentu kendaraan yang kita pakai atau kendaraan yang kita ambil menentukan kecepatan pencapaian visi kita. Kita ke Jakarta misalnya Pak Ibu, kita naik, yang pertama mungkin kita naik bus, yang kedua mungkin kita naik pesawat, yang ketiga kita mungkin pakai gitu kan. Jadi alat untuk mencapai itu tentu kita sesuaikan. Kita maunya visi kita ini tercapai dalam 4 tahun atau tidak. Jadi disinilah rembuknya, kolaborasinya, kerjasamanya seluruh instansi, seluruh warga sekolah untuk pencapaian misi yang telah dibuat bersama-sama tadi. Jadi mungkin sekarang kita sudah nampak gambaran seperti Ibu sampaikan, ini perlu penegasannya tuh ya, karena apa yang Ibu sampaikan tadi kami PP perlu memberikan penguatan gitu kan. Jadi mungkin sekarang ini penentuan visi dan misi itu mungkin belum seluruh warga sekolah itu paham dan mengerti. Kemudian tadi Ibu Yola sudah memaparkan bagaimana cara penentuan visi. Ini hanya sebagian kecil yang menerima, artinya masih banyak yang belum paham. Ketika kita sudah menyampaikan visi, tentu misi yang akan kita siapkan itu seluruh warga harus paham. Nah, sekarang ini karena kita kan sudah program alamnya perubahan, itu perlu mindset dari guru itu berubah. Kenapa? Kita perlu ikuti perkembangan zaman, perubahan zaman. Zaman anak kita nggak sama dengan zaman kita sekarang. Jadi kalau seandainya kita bilang pergi sekolah nih misalnya Bapak Ibu ya, dulu misi jalan kaki yo. Ini awak dah pakai Honda, nggak bisa lagi bilang seperti itu. Kenapa? Dia nggak pernah saksikan itu. Jadi memang untuk dia menjangkau kata-kata kita tadi tidak akan terbayang oleh mereka. Karena anak zaman sekarang itu kita perlu realita atau bukti nyata atau konkret, secara konkret. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan adanya perkembangan zaman, mereka itu hidup di zaman yang teknologi, ibaratnya di zaman milenial ya. Mereka sudah tahu dunia maya itu lebih dari kita. Kemudian mereka sudah menikmati perkembangan teknologi itu yang dulu kita ini zamannya, kita ini hidupnya di di zaman sebelum-sebelum Bapak Ibu. Kenapa? Dulu di zaman jalan kekurangan ini Pak satu, di zaman TV duit Pak satu, di zaman teknologi kita sudah juga menikmati. Jadi kita bisa memberikan perbandingan, istilahnya itu untuk pembelajaran kita. Zaman yang kita tempuh yang berbeda itu merupakan proses pengalaman yang mungkin bisa kita berikan input perubahan untuk menerima kenyataan. Kalau sekarang yang kita alami itu tidak sama seperti apa yang kita rasakan seperti dulu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, kita membuka kembali cakrawala di setiap unsur. Artinya yang tadi pertama harus tentu itu membentuk guru ya, pendidik. Kenapa? Karena pendidik ini yang merupakan figur yang dicontoh, yang dilihat, yang akan menjadi suri teladan sebagai agen yang dilihat langsung oleh siswa kita untuk
untuk penerapan ya, untuk penerapan budaya-budaya positif yang mungkin akan kita suruh anak-anak kita untuk melakukannya. Contoh seperti ini, kita masuk ke dalam kelas ini tepat waktu, disiplin. Sedangkan kita hanya menyuruh, ternyata kita sering terlambat. Nah, seperti itu. Jadi kita agen yang akan membawanya. Artinya kita yang akan ditiru dan dicontoh, tentu kita akan memberikan contoh real nyatanya kepada siswa-siswa kita. Terima kasih Ibu Yola, semua yang sudah dipaparkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, sekolah kita, untuk masa depan. Bagaimana pembentukan visi yang baik, yang sesuai dengan perubahan zaman yang sekarang ini sudah kita rasakan. Apalagi kurikulum sekarang sudah berganti Bapak Ibu ya. Yang sekarang menikmatinya baru di kelas 7. Bukan, maaf ya, 1 di SMP di kelas 10, artinya belum seluruh siswa bisa merasakan bagaimana pembelajaran di kurikulum mereka. Dan Bapak Ibu gurunya juga belum semuanya memahami. Karena apa? Karena mereka masih melaksanakan kurikulum yang lama dan juga ada yang melaksanakan kurikulum baru. Jadi dengan adanya aset di sekolah kita, ada guru penggerak, ini merupakan modal yang bisa nanti kita berdayakan. Karena memang pada saat sekarang ini Bapak Ibu untuk pelatihan pendidikan itu mungkin tidak tersedia lagi. Jadi bagaimana sekolah bisa memfasilitasi dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini merupakan sumber buat kita aset dari 7 aset ya yang dimiliki yang bisa diberdayakan di sekolah. Ini salah satunya adalah guru sekarang menjalani program dari guru penggerak. Mudah-mudahan nanti kita doakan sampai akhir panen raya atau sampai memperoleh sertifikat kelulusan guru penggerak, beliau diberikan kesehatan. Nah memang sekarang ini tentang yang disampaikan karena memang situasi kondisi yang jadwal padat mendesak semuanya, kemudian juga dengan mungkin udara atau apalah gitu. Memang banyak di antara CGP kita juga ada yang sakit, satu lagi makanya bisa di rolling dengan Ibu Yola. Ibu Yola sebenarnya jadwalnya hari Jumat, cuman karena ada sakit, satu yang nggak sekolah makanya bisa kita ganti. Baik semuanya Bapak Ibu, saya berikan tepuk rame kita semuanya ya untuk pelaksanaan diskusi ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai moderator dan pengamat dari pelaksanaan pendampingan individu P2 ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semuanya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi, kemudian Bapak Ibu yang telah mensupport, kemudian Ibu Yola sebagai peserta dapat berjalan dengan baik. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai moderator mohon jika ada mungkin kesalahan atau mungkin kata-kata yang tidak tepat disampaikan, itu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.